hotel-hotel di Jawa Barat kalau misalnya dibandingkan tahun lalu, ini sampai berapa persen sih jumlahnya, Pak? Baik, terima kasih Ibu Ayu. Perlu diketahui bahwa tren bulan puasa hari pertama sampai sekarang hari ke-27 itu tuh okupansinya sangat menurun sekali, kurang lebih antara rata-rata diperbandingkan daerah Pangandaran, kemudian Bogor, Kabupaten Bandung, Cirebon, dan lain-lain saya jumlahkan, okupansinya untuk bulan Ramadan itu dari tanggal 1 sampai tanggal 26 kurang lebih 20%. Mhm. Sedangkan untuk okupansi H-2 atau -3 untuk Lebaran, berdasarkan reservasi yang sudah pesan di hotel-hotel, kurang lebih jumlahnya mencapai 45 sampai 50%. Sedangkan tamu yang akan perkiraan menurut saya tahun 2025 itu yang pesan reservasi sudah 45 sampai 50%, tapi kadang-kadang banyak tamu yang datang walk-in ke hotel tersebut. Diperkirakan menurut ini kacamata dari PHRI jumlahnya kurang lebih mencapai 80% kalau lancar tamunya banyak. Dibandingkan dengan tahun 2024, dulu pada waktu bulan puasa itu trennya adalah 50%, sekarang 20%, ada penurunan 30%. Tahun 2024 menjelang hari raya trennya 80 sampai 90%. Sekarang baru mencapai 45%, berarti ada penurunan 35%. Itu yang data yang kami peroleh dari beberapa wilayah BPC Jawa Barat yang ada di Pangandaran, di Garut, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Cirebon, dan Kuningan. Itu data yang dapat saya himpun, itu Bu Ayu. Baik, ini penurunannya cukup signifikan sebesar 30% begitu ya. 30 sampai 35%. Memang ketika kita juga mengecek di misalnya aplikasi online, ini masih banyak ketersediaan room di beberapa hotel dan harganya juga belum gila banget gitu ya. Karena masih ada biasanya harganya luar biasa fantastis ketika misalnya ketersediaannya sudah cukup minim. Namun itu masih bisa begitu ya. Nah, kira-kira Pak Dodi, faktor apa sih yang memengaruhi ketersediaan hotel ini di tahun ini? Minat masyarakat kok nampaknya kurang begitu untuk berlibur, atau mungkin belum ini ya, belum pada booking. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan tahun lalu, ini ada penurunan juga ketika H- sekian begitu. Pengaruhnya pertama ada deflasi ya Bu. Deflasi itu kelas menengah ke bawah lebih mementingkan biaya untuk kebutuhan hidup. Kemudian yang kedua kaitan dengan adanya tren pemutusan hubungan PHK di masing-masing industri yang lainnya. Kemudian yang ketiga trennya juga adalah efisiensi nomor 1 Impres tahun 2025 oleh Presiden yang diberlakukan, yaitu penurunan 50% untuk biaya perjalanan dinas. Kemudian yang keempat di Jawa Barat itu salah satu penurunan juga akibat dari larangan study tour ya dari gubernur yang baru. Karena itu sangat mempengaruhi pada tren bulan puasa. Kalau dulu pada bulan puasa 2024, rapat di hotel-hotel masih diperbolehkan. Okupansi bisa mencapai 50%. Kenapa tadi penurunan 30% tuh? Karena rapat mes di hotel-hotel masih bisa dilaksanakan. Kemudian tahun 2024 kelas menengah ke bawah masih bisa wisata ke hotel-hotel yang ada di Jawa Barat. Kalau sekarang kan sudah menurun, lebih mementingkan kepentingan untuk kebutuhan hidupnya. Nah, kemudian akibat dari efisiensi dan kebijakan dari gubernur itu otomatis sangat memukul dunia usaha perhotelan di Jawa Barat. Penurunannya sangat signifikan dan tajam sekali, Mbak. Itu yang saya rasakan sampai saat ini berdasarkan laporan dari para GM-GM yang ada di wilayah yang tadi saya sebutkan. Baik, penurunannya memang cukup signifikan dan ini juga dipengaruhi berbagai faktor, seperti salah satunya adalah efisiensi anggaran tadi dan kebijakan Gubernur Jawa Barat. Baik, kemudian bagaimana pihak PHRI ini membuat strategi begitu ya agar masyarakat mau menginap di hotel selama liburan? Strategi yang dilaksanakan oleh hotel seperti biasa kami mempunyai standar Bu, bahwa hotel yang menjadi anggota PHRI itu tuh ada pelatihan untuk
uh, sanitasi untuk kebersihan hotel, kemudian housekeeping, pelatihan-pelatihan lain, sehingga apapun yang dilaksanakan oleh hotel yang menjadi anggota PI sudah standarnya sudah jelas, karena mereka punya tren yang sesuai standar yang tadi ditetapkan oleh PHRI. Kemudian yang kedua, untuk mencapai itu tuh kita mengadakan semacam promosi Bu ya, promosi misalnya nginep 3 hari dibayar 2 hari, kemudian harga turun tergantung situasinya. Nah kemungkinan itu bisa terjadi kalau memang sampai sekarang eh, reservasinya baru mencapai 40%, supaya nanti tamu yang walk-in datang tuh lebih banyak lagi, kami mengadakan promosi-promosi seperti itu Mbak. Jadi promo-promo juga gencar dilakukan oleh pihak hotel untuk menarik masyarakat agar mau menginap di hotel begitu ya, seperti yang tadi disebutkan. Nah, strateginya ini sama nggak sih tiap tahunnya dengan memberikan promo spesial untuk Idul Fitri? Karena kita kalau misalnya lihat juga ketika momen-momen besar seperti Idul Fitri kan harga hotel juga memang melonjak tinggi gitu. Promosinya hampir sama, tiap tahun tidak berbeda jauh, lebaran ke lebaran. Cuma memang kondisinya sekarang lagi tidak baik-baik amat, Mbak. Tadi Ya. saya sebutkan akibat dari efisiensi pemerintah, akibat depresiasi kehidupan kelas menengah ke bawah menurun, kemudian jumlah PHK juga banyak, yang akibatnya ya pengurangan jumlah tamu yang berkunjung ke hotel-hotel di wilayah Jawa Barat. Tapi kalau promosi dan lain-lain tidak berbeda jauh, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Itu pengaruhnya itu aja, Mbak. Baik, Pak Dodi, kalau biasanya kita bandingkan minat masyarakat untuk menginap di hotel yang berada di kota-kota besar atau objek-objek wisata, nah untuk di tahun ini minat masyarakat lebih condong kemana? Apakah mereka lebih memilih staycation di hotel-hotel yang berada di pusat kota atau mungkin di tempat-tempat objek wisata? Menurut pandangan kami, pasti yang tempat-tempat wisata lebih banyak daripada yang stesen di kota-kota besar. Karena kalau wisata itu melihat pemandangan-pemandangan di wilayah Jawa Barat ya. Contoh di Pangandaran, di Garut, di Kuningan, kemudian di Bogor dan lain-lain, itu tempat wisata banyak sekali di Jawa Barat itu. Mereka kalau tempat-tempat mendekati tempat wisata berarti okupansi hotel lebih baik daripada yang di kota besar, Pak. Karena yang di kota besar biasanya itu tamu yang datang berkunjung ke keluarga, kemudian tidak ada penginapan yang nginep di sana, dan yang stay di hotel itu juga tidak begitu banyak. Karena seperti tidak tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun dulu kan masih ada pandemi pandemi dan lain-lain, jadi orang banyak yang season di hotel tuh memang begitu. Kalau sekarang berkurang, lebih baik berkunjung ke tempat wisata. Itu aja, Mbak. Baik, Pak Dodi, apakah ada tantangan lain yang dihadapi oleh pihak hotel begitu selain tadi karena masyarakat minatnya turun nih karena adanya efisiensi anggaran, kebijakan Pemprov juga ada tantangan lain nggak yang dihadapi di momen libur Idul Fitri tahun ini, Pak? Tantangan yang kita hadapi ya sekarang mudah-mudahan untuk setelah liburan ini ada peninjauan ulang ya dari pemerintah kaitan dengan Impres nomor 1 tahun 2025. Ada kelonggaran lah untuk mengadakan rapat-rapat di hotel. Kemudian ada peninjauan lagi untuk dari gubernur kita kaitan dengan study tour. Nah, kalau itu ada peninjauan ulang, ada perbaikan-perbaikan, saya yakin hotel di Jawa Barat maupun tempat wisata akan naik lagi secara baik dan tidak akan berkurang seperti ini. Itu mungkin yang saya sampaikan, Pak. Baik, jadi cukup terdampak juga ya dengan adanya kebijakan pembatasan atau penyetopan study tour, kemudian juga perjalanan dinas yang biasanya membutuhkan akomodasi fasilitas hotel begitu ya. Semoga saja nanti setelah Idul Fitri ada Gubernur Jawa Barat ini bisa mereview seperti apa kebijakan dan dampak yang dihasilkan begitu dari kebijakan tersebut. Kemudian Pak, harapannya ke depan selain tentunya nanti berharap setelah pasca Idul Fitri ada perubahan kebijakan yang baik begitu ya. Untuk Idul Fitri kali ini sendiri, apakah Bapak yakin misalnya nanti maksimal okupansi hotel ini mencapai target atau seperti apa? Saya kurang yakin, Mbak, karena yang reservasi sekarang kan baru mencapai 45% sampai 50%.
dari laporan dari hotel-hotel. Nah, tamu yang walk-in nanti diharapkan mudah-mudahan aja nanti ada tercapai sampai 15% dan 20% dari yang reservasi. Mudah-mudahan harapan kami ya 70% dapat tercapai, itu aja harapan kami, tidak seperti dulu mencapai 90%. Mudah-mudahan harapan kami itu bisa terpenuhi dan sedikit bisa bernapas lah orang-orang hotel kaitan dengan masalah biaya operasional untuk hotel tersebut, sehingga dapat mengurangi beban bagi pemilik owner hotel dalam melaksanakan biaya untuk operasional hotel. Itu saja harapan saya, Bu. Baik Pak, terakhir, adakah mungkin acara-acara khusus ketika di momen libur Idul Fitri ini, pihak hotel sendiri untuk menarik masyarakat, ada misalnya event apa, begitu biasa seperti itu atau gimana Pak? Itu tergantung daripada manajemen hotel yang ada di hotel-hotelnya, Bu. Masing-masing hotel punya kekhasan sendiri. Kadang-kadang mereka juga mengadakan atraksi-atraksi kaitan dengan kaitan untuk menampung supaya tamu senang mengunjunginya. Misalnya di hotel tersebut ada acara kesenian-kesenian, ada acara apa saja yang bisa menarik tamu. Itu tergantung daripada hotel masing-masing. Secara keseluruhan pasti hotel-hotel bintang 4-5 ada hal seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Dr. Andes Dodi Ahmad Sofyandi BMSI, Ketua BPD PHRI Jawa Barat yang telah bergabung dalam dialog Sampurasun kali ini membahas mengenai tren okupansi hotel jelang Idul Fitri. Selamat siang Pak, sehat dan sukses selalu. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Dodi. Dan bagi Anda pemirsa nih yang mungkin masih ada rencana untuk berlibur di libur Lebaran kali ini, Anda bisa memanfaatkan ketersediaan hotel ya, karena informasinya baru 45%, jadi masih banyak nih yang tersedia. Silakan dari sekarang boleh nih udah mulai booking, takutnya makin hari makin tinggi harganya ya. Dan ini lumayan promo-promo yang disiapkan dari PHRI juga, karena pihak hotel biasanya memberikan promo spesial di hari Lebaran. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Dan demikian Sampurasun kali ini. Saya Ayu Wulandari pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai jumpa.